Ya, mana ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kawan-kawan, sorry jadi telat hari ini, harusnya jam 8 kan, jadi delay sejam. Ya, gara-gara tadi gawean disuruh ngembek video kan. Pastian juga dengan case kita malam itu tuh ngambek video apa tentang mobile videografi. Tadi bermasalah dengan videografi juga disuruh laju kita disuruh lembur kan. Oke, kenal ke nama aku Tio Sapta. Nama IG Tio Fokus, panggil gue Tio biasa. Aku lulusan di kafe sama Kak Hoiril Amri dan Kak Dery tadi. Aku di angkatan paling bawah mereka. Mungkin angkatan di atas mereka dikit itu sekarang lah tutup di kafenya. Mungkin karena sepi ya. Lanjut. Oke, sekarang aku berprofesi sebagai visual designer lah ya. Pokoknya sebenarnya graphic design itu di awal-awal emang graphic design karena tuntutan gawean jadi segala visual itu kita gawe ke kalau tuntutan gawean tadi ya. Oke, lanjut kita throwback ke pengalaman gimana ya kecil itu tulisannya saya itu. Oke, experience di tahun 2016 pertama aku terjun ke dunia desain ini sebagai ya graphic design itu awalnya. Lama kelamuan ya baru aku bisa meninjak ke videografi sama motion graphy. Di tahun 2017 aku begawi pertama kali di Palembang di Paman Sam S sebagai visual designer. Nah, yola motion graphic sama desain dulu aku gawe ke videografi belum. Masih mau animasi-animasi yang 2D yang digerak ke di Photoshop dulu. Belum kenal namanya After Effects. Lanjut di 2018 aku resign dari situ langsung ditarik ke kosnya Palembang karena ownernya mereka tuh satu. Jadi aku masuk ke kosnya Ines. Nah, di situ aku jadi content creator. Yola baru aku kenal yang namanya videografi. Belajar yang namanya Premiere Pro. Ya Premiere Pro itu lah yang zaman zaman dulu tuh yang kita tahu untuk ngedit ngedit video. Lanjut, aku coba untuk di dunia wedding, freelance videografi di Lenza. Aku dalami editing editing video itu di sana lah untuk wedding ya. Jadi aku sambil begawe nyenyes, sambil freelance juga di Lenza. Ngambil editing, terus aku ngambil runner foto wedding juga sih. Jadi sekali-sekali terjun, langsung ngambil foto, footage juga sekalian. Di 2020 itu pas nyan di zaman-zaman COVID, aku masuk ke visual designer di bagian politiknya. Jadi aku membranding tokoh publik waktu itu. Jalan di Bangka Belitung, tiga tiga kabupaten. Waktu itu aku gawe desainnya sama sekalian aku ngedit videonya. Jadi lumayan pengalaman aku di 2020 itu 3 bulan aku ikut. Waktu itu masa kampanye, 3 bulan ikut sana lumayan dapat pengalaman banyak sebagai yang tidak tahu apa-apa di dunia politik jadi tahu isi-isinya sama no. Jadi desainer apa spanduk baju-baju. Di situ kita apa idealis kita tuh tertantang. Di situ cuma 3 bulan, 3 bulan cuma lumayan eh, bikin apa namanya bikin bangga juga sih. Kita bisa memenang ke bupati tersebut jadi kayak sampai sekarang tuh kalau nyingok dia posting dia jadi bupati itu kita tuh melok bangga itu bukan dinyingok dari duitnya sih benar jadi kebanggaan tersendiri lah. Terus nah di 2020 itu juga aku coba untuk ngebangun microblog. Ayolah aku terinspirasi dari kawan kita nih Vektor Kades nah. Jadi aku coba juga ada bikin microblog cuman yang aku notice itu di situ motion dot ini tuh
Yalah aku ngasih tutorial motion graphic. Walaupun ya sekarang tidak konsisten karena kawin jadi susah gitu konsisten. Terus, nah ini 2020 juga udah ngambil freelance dari videonya Sinergi Wijaya dan Sahabat Santri. Ini dari Udah Fajar. Aku nih dapat lokak banyak dari Udah Fajar. Udah Fajarnya KTI ini sini. Di 2021 aku ikut magang di Pertamina Foundation. Tapi dalamnya karena kemarin tuh online, jadi kurang dapet feel magang di Pertamina itu. Iya, karena COVID kemarin. Lanjut, aku ikut volunteer lagi. Itu di 2021, 2021 yang masa-masa COVID itu lagi gencar-gencarnya tuh melo-melo yang apapun yang online. Nah. Soalnya kan lemak nggak bikinnya bisa gimana baik. Nah, setelah itu eh, puas aku di Palembang cari lagi. Dapat lagi di Pekanbaru di Creative Agency sana, yaitu di PT QQ Indonesia Pasar, Suzuki sama VR. Itu kan cek suara aku ada internet aku nih connecting. Halo, Kak. Aman, aman, aman. Lanjut, lanjut. Aman ya? Aman. Ya ada Tidak ada juga macet dari tadi. Ya. ada notif soalnya tadi. Oke, sip. Oke, jadi aku megang aku sendiri itu megang di bagian otomotif. Sebenarnya dia tuh banyak ngehandle yang namanya perusahaan, yalah perumahan, terus education, apa lagi itu, eh education, perumahan, ada lagi lupa. Lumayan banyak sih itu. Soalnya dia kreatif agensi yang lumayan banyak megangnya dia. Karena bosnya tuh banyak relasi lah. Jadi untuk dapat klien tuh gampang. Nah, di situ aku sebagai itulah tadi galau-galaunya tadi motion graphic yo, videografi yo, desain grafis yo. Jadi aku berfokus di media sosial pada waktu itu untuk naik ke engagementnya di VR itu. Motor listrik terutama. Oke. Kalau Suzuki itu agak saro sih emang. Nah ini lagi. Oke, habis itu di nah ini 2022 kemarin tuh akhir 2022 aku dapet freelance gala yang tadi dapat yang dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi aku jadi freelance di Serangkai Group. Serangkai Group ini yang kemarin itu bikin konser di PSCC yang ada Mahalini, Tiara dan lain-lain itu. Nah, jadi aku ikut freelance di sana juga sih. Sudah 2 kali dapat yang untuk Dinas Pendidikan motion graphic explainer untuk ditaruh di apa Videotron kemarin tuh. Di 2022 terus yang di 2003 ini ada lagi kemarin. Sudah selesai alhamdulillah. 20 video. 20 video motion grafis. Sampai sekarang sih masih freelance-nya. Semoga B dapat terus ya kan. Nah, di 2022 2003 di awal nih terakhirnya itu Maret aku habis kontrak di jadi graphic design di timnya Puan Maharani. Yola tadi kemarin tuh dapat relasi dari yang ini tadi nih yang dari Bupati kemarin itu kan dari sama-sama satu partai sama si Puan Maharani. Jadi dikasih rekomendasi lah untuk ikut Puan Maharani lagi. Itu di 2022 sampai Maret. Iya Maret. Hingga akhirnya dia ada jadi di calon ke jadinya ya Pak Ganjar. Jadi kita lepas langsung. Sebagai ini sih bikin konten-konten untuk apa itu feed, konten-konten video untuk ya buzzer lah. Tapi aku yang bikin kami yang bikin konten-kontennya. Dan sekarang aku bekerja di One On Hotel Palembang itu ya sama. Sebagai namanya masih graphic design tapi kita tuh dituntut juga untuk jadi videografi lah galonya lah yang berhubungan visual kita harus bisa itu.
Oke, selesai untuk throwback. Kita langsung masuk ke pembahasan. Ini udah sejauh mana sih? Nah, mobile videografi ini tuh sebenarnya sudah lama sih. Semenjak ya kita sudah kenal smartphone lah ya. Kenal waktu itu ada yang Instamit dulu yang namanya yang pakai uang yang moto-moto terus dikasih teks. Nah, itu tapi zaman itu cuma foto itu dibikin yang terkenal yang foto terus dikasih itu literasi tengahnya. Biasanya user iPhone tuh yang bikin-bikin itu dulu ya awal-awal IG. Sebenarnya udah mobile kreator itu sudah bermunculan. Cuman ngapa sih mobile videografi ini tuh sekarang booming lagi sih. Banyak bertebaran tutorial-tutorial, banyak template-template yang entah itu jeduk-jeduk dan lain-lain tuh banyak. Nah, sebenarnya lah sejauh mana sih sebenarnya? Apakah sudah mentok kayak gini? Kita bahas lagi. Lanjut. Nah, kita bahas dengan videografi ini ya pasti kita tidak jauh dari vertical trend karena HP itu kita ngerekamnya pasti vertikal. Kalau kita ngerekamnya landscape ya sekarang percuma karena media-media sekarang itu reels misalkan kita nggak ngerekam landscape terus uang nyingoknya itu cuman batasnya nggak nyampe setengah gitu. Kalau kita putar dia nggak bisa beda zaman dulu kalau dulu tuh ada IGTV namanya itu bisa kita apa namanya uh, screen-nya tuh kita penuh ke full screen. Nah, jadi kalau di reels ini enggak sama kayak mungkin TikTok kayaknya enggak tahu ya. Kalau TikTok aku kurang main, kurang apa? Kurang main lah pokoknya. Tiap hari itu cuma reels tuh lah yang pasti kita buka. TikTok tuh jarang. Nah, jadi dia tuh tidak apa ngasih opsi untuk full screen kalau di reels. Jadi emang harus vertikal gitu. Hmm. Vertical trend ini di tahun 2020 pernah dulu antara tahun ya 2020 itu ada orang yang bikin film khusus vertikal. Itu dibikin oleh Studio Antelope. Cuman habis itu kayaknya nggak ada yang ngikutin tren itu ya. Kayak kurang kalau untuk film. Film itu cocoknya emang landscape. Dia tidak cocok untuk film tuh kita nyingok kayak gitu agak aneh. Jadi kayak bukan film gitu. Jadi ini emang untuk entertain eh, apa namanya yang kayak yang receh-receh itu video-video yang semenit paling lama. Jadi kalau film tuh kelamuan untuk uang nonton sama ini. Soalnya emang dia tuh pengen nonton film, ya pasti landscape orang nonton film. Karena di dalam screen itu tidak dapat galau objek-objek yang pengen disampaikan di film. Ya kan? Emang benar kayaknya vertical trend tuh bukan dipergunakan untuk film. Karena sudah ada pernah kan kemarin tuh case-nya yang Antelope itu, nggak kata yang Meloi mungkin ada cuma enggak se-booming yang konten-konten yang jerat-jeruk dan lain-lain itu. Hmm. Dan medianya juga banyak sih sekarang sudah short juga sudah bikin itu. Dan juga algoritma short itu karena baru ya. Jadi orang tuh tertarik untuk bikin short bikin video itu upload ke short karena viewersnya itu makasih banyak terus biar orang tuh tertarik. Sama kayak reels dulu. Awal-awal itu ngupload terus beberapa menit langsung udah 2000 aja gitu. Udah baru semenit gitu. Udah 2000. Kayaknya kayak ini aja apa namanya itu mustahil gitu. Apa emang benar-benar itu cuma mainan si IG-nya biar kita tuh seneng terus seneng besok-besoknya ngupload lagi. Entahlah ya.
Next, tanggapan ketika mobile videografi ini tuh digemari. Sebenarnya aku banyak tuh kemarin itu nge-screen komenan-komenan wong. Jadi banyak yang pro kontra dengan banyak lah pro kontra dengan mobile videografi ini. Sorry, aku mau ngasih Oke, lanjut by dulu. Nah, langsung by dulu ya. Soalnya aku pengen ngasih tanggapan orang ketika apa namanya itu video-video vertical trend ini tuh bermunculan. Cuman tadi screenshotnya tuh entah di mana tadi lupa. Nanti terakhir kita kasih tahu. Langsung baik ke next slide. Nah, videografi ini tuh tidak lepas dari teknologi kamera smartphone. Nah, waktu di zaman yang kita mungkin iPhone masih dibentuk di iPhone 5, itu teknologinya tuh belum ada sih yang untuk minat tertarik untuk bikin video-video mobile videografi itu kadang jarang gitu. Ya waktu itu ya cuman untuk foto ya dikasih literasi itu. Nah, yang kata aku Instamit tadi, untuk apa namanya menggunakan untuk video itu sangat jarang karena apa? Dulu kamera di iPhone tuh juga mungkin ya patokan aku iPhone tuh kayaknya masih kurang gitu untuk video, masih agak kabur. Nah, makin di sini kamera HP itu udah kayak apa namanya tuh kamera DSLR tuh kayak udah sama aja gitu loh hasilnya. Kalau sudah diupload kelihatan. Beda kalau misalkan lensanya ya yang upgrade ya. Saya aku bicara yang mirrorless tuh. Aku tuh di hotel dikasih kamera mirrorless yang M6. Kayaknya hasilnya tuh lebih mendingan pakai iPhone 11 gitu. Jauh. Nah, itu tadi nggak lepas dari teknologi kamera untuk perkembangan mobil videografi ini. Jadi kalau teknologi kamera kayak gitu-gitu aja, mungkin mobil videografi ya pasti stop dia, mentok gitu itu aja. Mungkin ya orang sampai sekarang masih aja ngonten pakai bawa-bawa kamera DSLR atau bawa mirrorless. Nah, itu tadi karena teknologi kamera smartphone ini makin maju, jadi orang tuh ya, makin tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Nah, fleksibel dalam satu device. Bayangkan, aku bekerja di hotel, dituntut misalkan siang nih ada lunch dari grup mana atau ada acara birthday jam 12 misalkan mereka tutup aku ambil kan ambil mereka mau ngupload misalkan jam 1 jam 2 terus posisi aku sekarang lagi di resto sedangkan komputer aku ada di lantai berapa misalkan masa aku harus uh, naik lagi ke atas terus mindahin data dari kamera ke apa namanya itu komputer belum lagi lama kan nunggunya ngedit lagi kan coba kalau pakai handphone aku bisa ngerekam tuh langsung import ke aplikasi tadi VN aku lagi rekam import lagi jadi aku sambil ngerekam itu sambil offline editing cut to cut jadi aku lihat tuh ambil lagi selesai itu aku langsung cari sound habis cari sound kalau aku mau ngasih efek-efek ya tinggal aku kasih aja sebenarnya transisi nggak perlu lagi kayak di Premiere Pro dulu kita harus apa namanya itu plugin kita nggak perlu lagi di sini ini kita ambil sambung kasih transisi apa efek apa di situ udah semua ada kan tinggal nyari sound ya, gampang lah sound cari aja sound yang sekarang yang lagi hype gitu itu bikin algoritma juga tinggi gitu
Jadi keuntungannya, kecepatan dia dalam mengedit, kecepatan dia dalam nge-create kamera susah. Kamera harus kita ambil dulu datanya, pindahin dulu, edit dulu, pindahin lagi ke HP untuk upload. Kan agak ini ya, agak apa? Agak lama lah dibanding HP. Nah, jadi itu tadi fleksibel ya. Nah, kreator sama budget. Benar. Karena di satu device ini cuma kita beli HP. Tidak harus misalkan ada pemula yang mau belajar. Aku harus menyediakan kamera. Nyediain lagi harus laptop dong ngeditnya. Kalau nggak mau lewat HP ya pasti laptop dong. Jadi harus beli 2 device. Coba kalau misalnya kita invest nih ke iPhone berapa misal invest aja ke situ. Kalau emang mau kreator awal-awal ya nggak apa-apa. Kecuali kalau emang mau profesional ya pasti kamera lah. Nggak bisa ngalahin kamera tuh. Pasti kamera tuh tetap di pucuk HP. Cuman kan fungsionalnya tuh beda. Kalau ini untuk proyek-proyek besar, nggak mungkin dong kita pakai HP ya. Lihai-lihai wong pakai HP misalkan camcorder itu pakai HP kan. Jadi pasti kalau sudah dapat proyek-proyek itu ngomong ya pasti dapat pakai kamera lah. Nggak mungkin pakai HP-nya. Tadi kalau misalnya kita mau terjun di kreator video yang ramah budget, coba dulu di mobile videography ini asli. Kalian itu pasti bisa bakalan jadi terlatih cepet, konsisten juga. Bisa tiap hari sih aku ngupload ya karena gawean juga sih. Nah, basic skill pekerja kreatif. Video ini sudah jadi basic skill. Jadi di mana-mana dia buka graphic design. Pasti di bawah-bawahnya tuh diutamakan yang visual videografi. Terus juga gawean tuh diserah ke kita lihat loh di graphic design ini bikin video tuh nggak mungkin dia nyuruh pasti graphic design. Jadi kayaknya sekarang ini di mana-mana sudah jadi basic skill pekerja kreatif video ini. Entah itu video lewat kamera atau handphone. Handphone kayaknya udah benar-benar wajib kalau di apa corporate ya pasti kita dituntut untuk bisa itu. Next, skill dan device itu benar-benar nih harus balance, nggak bisa gitu. Nah misalkan nak milih skill aku bagus, aku pakai Vivo yang 2015 keluaran 2015 yang kameranya buram, menggunakan skill kamu nak dewa hasilnya kayak itulah, nggak bisa. Device itu emang ya 50-50 lah, harus seimbang gitu loh. Lanjut. Nah, itu juga harus ada skill kan. Tadi skill tuh harus berbanding dengan device. Nah, di bagian skill itu knowledge tadi. Di kamera, movement, angle, komposisi, dan lain-lain tuh. Banyak, itu tadi yang skill tuh. Kalau misalkan HP sudah iPhone 12, dia ngambil apa namanya itu momen objek itu yang bikin boring sudah percuma dia pakai iPhone, cuma dia pakai apa namanya itu bahkan HP Samsung yang katanya tuh bisa zoomnya jauh, bisa ngambil momen yang bagus kan kalau pakai zoom jauh. Cuma kalau skillnya misalnya dia tidak tahu kamera movement, angle, komposisi dan lain-lain, jadi emang benar-benar 50% skill harus ada ya. Tadi yang knowledge tadi harus tahu kita kamera movement, angle, tahu dari mana sih itu untuk belajar dari mana ya, kita juga lah itu apa referensi di reels itu banyak lah. Kita nggak tahu kamera movement, pen atau tilt
terus belajar itu knowledge itu. Terus nah di sini setting kamera, aku ingat tuh kadang mereka nih yang pengen yang awam, yang baru belajar, aku lihat setting kamera aja pakai iPhone. Cuma setting kameranya 720/30. Padahal supportnya itu sampai 4K 60 fps. Jadi mereka tuh harus tahu juga setting kamera dia. Coba kita lihat kamera kita. Kalau kamera kita pilih yang 30 fps, saro untuk kita nak movement tadi, kejingaan bayangnya, kejingaan patah-patahnya. Kadang tuh tidak perlu harus nyingok dari settingnya, kita rasa be pasti beda 60 fps sama 30 fps atau 4K atau 720 tadi. Tapi kalau aku sih lebih ke 1080 60 karena kita untuk ngupload di IG juga sih sebenarnya. Kalau 4K kan lebih kayak 4K kayaknya tidak terlalu ngaruh deh di kalau kita nggak ngupload story. Jadi ya 1080 cukup lah. Dan juga size-nya tuh 2 kali lipat lebih mungkin. Kalau 4K mending ya kita nge-save memori HP juga. Tadi setting kamera kita harus tahu sebelum kita merekam itu minimal 60 fps lah. Tidak perlu 120. Kayaknya HP 120 jarang, kecuali dia slow mo. Setting kamera 1080 60 fps itu sudah oke. Terus ke setting render. Nah, setting render itu dia tuh ada mbps namanya. Nah, kita bisa setting di situ. Dan juga kalau misalkan nak render, ya render itu sesuai dengan apa yang kita ambil tadi. Misalnya kita ngambil ini video di awal itu merekam nih 1080. Nah, kita render jadi 4K. Jangan. Ya, pasti ada ininya di situ. Entah itu pecah lah, entah apa oversize di mana itu filenya. Pasti kalau misalkan nah kita nak hasilnya 4K ya pastinya rekamnya harus 4K juga. Atau misalkan kita ngerekam 4K nak jadi ke 1080 bisa juga. Cuma itulah tadi yang kualitasnya nurun. Cuman tidak masalah. Yang tadi yang 1080 nak ke 4K itu kayaknya janganlah. Jadi saran gitu. Karena hasilnya juga kayak itulah terus size-nya malah besar. Jadi kayak membazir be. Setting render terus ada yang kalau di VN itu atau CapCut ya. Ini namanya mbps. Nah, di situ kita bisa atur kalau untuk resolusi 1080 itu di angka 8 sampai 15 mbps misalkan kayak itu. Kalau 4K lebih besar lagi. Jangan sampai kita 1080 terus mbps gitu di pojok 15, jangan. Karena di situ ada aturannya galau. Jadi perlu niat kita tahu setting kamera, setting render sebelum kita produksi video itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan tim CapCut sama tim VN. Nah, di sini aku mau kasih tahu kelebihan, kekurangan dari dua aplikasi ini. Cuman mungkin yang paling banyak diketahui itu CapCut. Karena bertebaran tuh banyak template-template dan filter-filter yang cewek-cewek bahkan suka pakai itu kan. Jadi aku pengen kupas dua aplikasi ini yang sekarang lagi naik lah di dunia editing. Dulu ada kayak namanya KineMaster, InShoot. Nah, sekarang kayaknya kalah lah dua ini. Sudah jarang gua ngasih tutorial itu di Reels maupun TikTok. Jadi yang di algoritma aku dua ini lah. Oke. Nah, VN ini UI UX-nya itu friendly bagi aku karena beda-beda wong nyengok kenyamanan mata wong itu beda-beda, kenyamanan wong untuk ngedit itu beda-beda. Jadi bagi aku UI UX VN ini friendly. Jadi kita bisa dikasih apa? Mata kita sudah dikasih tahunya. Ini fungsinya untuk ini.
betul. Ini aku kasih tahu perbedaannya. Nah, ini perbedaannya VN sama CapCut. Bisa kita jingok di sini ada baris-barisnya. Di bagian VN ya, kita jingok VN dulu. Di situ ada bagian timeline untuk video. Di pojoknya lagi ada untuk penambahan entah itu foto atau video. Jadi untuk di double atas bawah video cerita layar. Nah, dia ini bisa menampung 5 layar di pojok ini. Jadi sama yang bawah jadi bisa jadi 6 gitu. 6 video bisa di dalam satu workspace ini. Jadi 6 video ada. Nah, di pojoknya lagi ada teks. Sama dia bisa sampai 6 lapis juga. 5 lapis juga. Musik itu juga 5 lapis. Nah, jadi kita bisa tahu nih, sudah ada icon-iconnya nih. Oh, aku nambah teks di sini. Nambah itu di sini nih. Sini nih aku bisa ngatur-ngaturnya. Nah, kalau CapCut dia tampilan awalnya langsung kayak ini. Cuman ada timeline video sih kok sama audio. Ini cuma 2 itu. Terus teksnya di mana? Bawah nah. Kalau dia diklik baru muncul. Kalau diklik dia dia nge-hide gitu. Jadi kayak inilah dia. Tetap psiko adalah video. Walaupun kita sudah nambah teks, jadi teksnya itu tidak kejengan. Harus kita pencet dulu teks baru kejengan ada berapa teks bar teks yang kita tambah ke situ. Beda hal dengan VN tadi dia langsung kejengan lah. Bahkan untuk naik turunnya bar audionya itu kejengan lah. Ada tuh garis-garis apakah di situ ada suara atau enggak. Kalau di sini kan nggak tahu apakah ini bersuara atau enggak. Harus di play dulu nggak tahu. Nah, itulah bedanya. Kenapa aku pilih namanya VN. Dari first impression orang nggak buka aplikasinya pun sudah dikasihnya tahu nih. Ini nih, kalau mau nambah sesuatu di sini nih, gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi lebih ringan. Kalau VN itu lebih ringan daripada CapCut. Nggak tahu apa, mungkin ya dia banyak filter, banyak template. Filternya tuh banyak banget. Sama kayak TikTok, karena dia kan satu perusahaan sama TikTok. Jadi filter itu hampir sama TikTok. Dan juga dia terkonek dengan TikTok. Kalau habis render itu biasanya dia nyuruh kita untuk biar kita udah dikasih watermark. Kalau nggak salah aku lihat tuh dia harus ngupload ke TikTok. Nah, itu mungkin marketing dia juga lah. Lanjut. Nah, di sini aku mau kasih tahu ini perbedaan nge-lag tadi ya. Cuman kayaknya kalau di sini kurang kejingoan ya. Aku nyingok di HP itu kejingoannya dia agak nge-lag. Kita nyingok VN dulu. Cuma agak nge-lag sih kalau dia di play di sini. Intinya si CapCut itu lebih agak nyangkut dikit kalau aku play langsung dari handphone. Jadi aplikasinya. Jadi ya tadi faktor dia punya template banyak dan filter banyak jadinya itu agak nge-lag kalau preview footage. Jadi kurang berwarna gitu kalau kita nak ngedit cuma 1 bar ini beda hal dengan ini. Kita bisa nyimak nah di sini ada teks bagaimana nih, saya tahu ada teks apa tidak. Jadi kita harus cari dulu nih di mana nih tools teks tadi gitu. Makanya aku lebih proper untuk pilih VPN. Oke. Bentar.
Lanjut. Nah, video yang maksimalnya cuma 5 MB, dia bisa atur sendiri di sini. Aku coba lihat. Coba kasih lihat. Nah, VN dia dikasih di bagian bitrate mbps itu dikasih kayak apa toggle yang bisa kita atur sendiri, entah itu mau 6,1, 6,2 bisa. Jadi lebih spesifikasi dia ngasih opsi untuk ngatur bitrate mbps-nya itu. Kita bisa kita lihat di situ ada perkiraan ukuran file. Nah, jadi kita bisa milih nih, aku mau lebih dari aku mau di bawah 70 MB, ya udah turunin aja mbps-nya. Hasilnya tuh nggak terlalu pengaruh ya, kecuali emang dia satu sama misalkan 15 Mbps, nah itu mungkin kelihatan. Ya sama juga sih, ukuran filenya juga beda. Yang satu kecil, yang satu gede, pasti ada perbedaan. Nah, kalau di CapCut dia cuma ngasih 3 opsi untuk ngatur bitrate mbps tadi, yaitu rendah, terus direkomendasikan, terus tinggi. Jadi kita misalkan direkomendasikan 50 MB nih, terus kita nggak butuhnya cuma 30 MB, coba kita rendahkan, dia cuma 10 MB, jauh dong ya. Jadi kita nggak bisa ngatur mbps sesuka hati kita. Jadi aneh aja gitu, kita mau direkomendasikan dia padahal kita mau filenya itu berukuran segini, gitu loh. Itu bedanya tuh sangat-sangat kayak berpengaruh lah bagi aku ya, personal. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kelebihan CapCut yang kita bahas. Oh, enggak, satu lagi nih. VN-nya tadi buat personal aku cocok untuk offline editing. Jadi gampang untuk kita cut to cut, terus cut to cut, terus kita ngasih nambah video di atasnya tadi kan, di layar-layarnya tuh kelihatan soalnya, jadi buat aku lebih nyaman pakai VN. Nah, di sini CapCut itu banyak template, efek, dia lumayan kayak jor-joran nih ngasih template, ngasih efek. Jadi efek-efek yang banyak tuh. Ada yang nggak ada di VN, ada misalkan noise remover. Remover tuh ya kita misalnya itu ngomong di pinggir jalan, dia beneran hilang. Kemarin sudah praktiknya, sudah aku pakai untuk kemarin minta wawancaranya Wali Band, kan rame tuh, dia coba, wih mantap juga nih noise remover ini. Terus ada lagi stabilizer. Nah di VN nggak ngerti sayangnya, stabilizer sebenarnya basicnya di dunia aplikasi editing ya, jadi basic ya kan. Nah terus ada lagi yang mengejutkan, itu kamera tracking. Kalau di TikTok sudah lama dia keluar, sebelum ada di CapCut ini. Nah makanya tadi dia ngeduplikasi efek-efeknya TikTok untuk ditaruh di CapCut. Jadi orang lebih bisa berkreasi dengan itu. Kalau TikTok kan nggak bisa diedit, editnya tuh terbatas. Kalau di CapCut kita bisa kamera tracking. Dan ada juga tuh subtitle automatic. Dia ngasih subtitle yang benar-benar aku, menurut aku sih 90 plus akurat. Karena aku kemarin pernah coba untuk Wong Ngomong Bahasa Palembang. Lumayan tuh, dapat paling kita edit dikit lah. Daripada kita bikin awal kan susah. Kalau VN nggak ngerti itu. Itulah tadi kelebihannya, itu lebih banyak ke efek dan fitur-fiturnya tuh lebih lengkap dari VN. Dan juga ada versi PC-nya kalau kalian pengen coba untuk versi PC, cuma aku belum coba sih. Kayaknya CapCut itu cocok lah untuk mobile base. Kalau untuk laptop itu Pro-nya tetap si Premiere sih. Nggak bisa
Nah, berpaling lah dari itu kalau untuk versi PC ya. Nah, di sini juga tuh user CapCut ini kan punya akun mereka tuh di CapCut ini. Mereka bagi-bagiin template tuh banyak nih template. Template nak cak mana nak jedak-jeduk cak mana tuh kita puas-puas lah. Mungkin tiap hari kita bisa ngupload dengan ngambil template-nya dia. Cuma kalau untuk pemula saran aku jangan sampai kita tuh tergantung dengan template. Kenapa? Ya kalau nak pakai template, kita tuh harus sudah tahu basic dari template itu. Misalkan logikanya si template itu cak mana sih bikin. Misalkan nih, si template itu menggunakan efek zoom dan rotation misalnya. Kita bisa nih bikinnya, tapi kita malas. Tidak apa-apa lah pakai template itu. Yang penting kita tahu sudah ilmunya, ilmu si template itu. Kita tahu basic dari template itu, gampang bikinnya. Cuman aku tidak tahu nih, malas nih bikinnya. Sudah pakai template. Tidak apa-apa, itu membantu. Teknologi itu membantu. Yang penting kita sudah tahu basicnya. Jangan kita baru nyebur, tidak tahu apa-apa, sudah coba-coba template, jangan. Kayak kita kecanduan dan kita tahu apa jadinya kalau cuma pakai template. Haram lah pakai template kalau untuk belajar ya. Cak uji rasanya gitu. Lanjut. Nah, ini dia. Interface-nya CapCut di bagian apa namanya itu efek. Dia banyak ngasih, cuman dinjoknya juga yang bagus-bagus itu yang pro. Jadi kadang orang yang make pro tuh emang dapat banyak galau sih. Emang untungnya emang. Terus, nah di sini tuh ada juga sih yang bagus cuma dikit, yang nggak berbayar ya. Emang nggak dijadikan duit galau sih. Tapi pas di TikTok dia ini loh gratis. Ada yang di sini pro, yang di CapCut Pro, cuman di TikTok gratis. Cuma bedanya ya dia udah bisa berkreasi banyak sih di TikTok itu. Cuman untuk duplikasinya boleh lah. Dia membagi itu ke aplikasi anak anak perusahaan dia, terus dia dapat duit lagi. Oke, terus lanjut. Nah, ini salah satu aku pakai untuk subtitle otomatis tadi tuh yang sebelah kiri di CapCut. Hampir idak kata yang aku edit. Kata-katanya tuh pas nggak loh? Ya paling misalkan kata-kata etos kayak gitu kan. Nama perusahaan tuh kadang ya yang itulah paling yang kita benarin. Terus huruf-huruf kapitalnya kita benarin gitu nah. Jadi benar-benar akurat sih menurut aku sih. Itu membantu nih tuh kalau subtitle otomatis. Kalau ini tidak apa-apa, tidak masalah untuk kita coba. Tidak perlu kita bikin dari awal sih. Kalau untuk subtitle kayak ini kita tidak apa-apa lah kita gunakan teknologi. Mempermudah gawean juga sih. Nah, sebelah itu aku coba untuk kamera tracking. Lumayan banyak dan dia ngasih keyframe itu berarti lumayan itu tadi akurat tadi dia ngasih ngasih apa namanya pergerakan-pergerakannya itu. Nah, tuh kelihatan tuh keyframe-nya searching. Jadi kalau pengen bikin muka tracking muka model itu mantap mantapnya. Karena apa dulu aku sempat kesusahan sih untuk bikin itu. Karena harus bikin pakai Premiere Pro. Pakai After Effects. Kan waktu itu ngeditnya pakai Premiere Pro ya. Jadi kayaknya udah yang seotomatis ini gitu. Kayak teknologi sekarang mantap juga sih CapCut ini. Makanya dari sisi fiturnya nih, bukan dari kenyamanan. Fiturnya oke nih menurut aku. Bisa didalami lagi kalau
CapCut ini. Tapi memang benar harus pro, yang pro bisa biar kita bisa banyak dapat coba-coba efek yang lebih mantap lagi. Mungkin itu sebatas itu untuk kita ngulik CapCut dan VN. Coba kita ngasih untuk editing ya, ngasih apa? Tips-tips. Yang pertama itu dalam pemilihan footage. Nih untuk aku ngasih info ini untuk yang pengguna mobile ya, bukan untuk yang user PC. Jadi kan kita bisa habis ngerekam tuh. Jadi kalau bisa sih kita sortir dulu yang dari galeri. Jangan kita masuk Galo video itu import Galo ke CapCut atau VN tadi, jangan. Kita sortir dulu di galeri, kan bisa kita preview tuh. Misalnya catnya udah usah masuk, bisa lah dihapus atau dipisah dulu lah. Jadi kita sortir dulu di galeri sebisa mungkin, karena kalau misalkan langsung di VN atau di CapCut tadi pasti ada komputer errornya, jadi nge-lag lah. Nah, kedua itu sound. Kan sekarang tuh lagi marak-maraknya sih sound misalkan yang sama tuh, hampir kita scroll tuh hampir sama gak soundnya. Coba lah kita belok algoritma itu, kita pakai lah sound itu, tapi jangan diambil yang awal dari awal, kita ambil yang penggalan yang biasa lewat di reels kita itu, di timeline gitu. Coba pakai penggalan ref untuk di awal video ya, kita pakai penggalan ref itu, kita coba pelok lah algoritma biar kita pelok arus tren video tuh. Pasti bakalan secara kita pelok lah kalau kita selalu melok sound ya. Dan juga banyak kok yang kreator-kreator yang sudah kelas mantap itu tetap pakai sound itu juga. Mereka tidak idealis untuk memilih sound, kadang soundnya itu alay ya, cuma karena permintaan pasar oke, sudah lah, coba ya pelek itu. Makanya kadang aku tuh nyari sound tuh tetap di range itu lah. Kenapa sih kalau tuh nge-scroll padahal aku bukan nyimak videonya, tapi kadang tuh nyari sound itu lah, saronnya nyari sound sebenarnya. Kadang 50% atau 60% gawean tuh nyari sound lebih banyak. Nah, di poin ketiga langsung cut. Kalau sudah kita pilih tadi, nah udah oke nih, kita langsung import. Kalau di HP mudah tuh cut. Kita nak di WC bisa. Yang ngedit, seringnya aku ngedit di WC. Kadang dikejar deadline, ya WC misalnya lebih tenang, misalnya cut, udah selesai cut. Itu masuk sound tadi. Ya tinggal kita kasih kita pasti ke beat-beatnya dengan perpindahan video, atau nak ngasih transisi itu. Sebenarnya transisi juga sekarang tuh udah terlalu mentingin transisi sekarang. Coba lah video-video reels yang untuk kadang tep baca tuh, tidak kate transisi fade out, jarang. Kadang terkesannya kayak alay lah pakai transisi yang fade out yang dulu tuh. Sekarang kadang aku zoom ya paling transisi. Untuk transisi pos itu pun tidak pakai kan, lebih kayak perpindahan beat video itu ya, sudah oke. Yang penting isi dari video itu apa momennya bagus, nah itu nanti. Setelah offline editing masuk ke online editing. Nah, biasanya aku sudah nih offline editing sudah aku render, misalkan aku render di VN karena penyamannya tadi cut di VN. Coba untuk berkreasi di CapCut, aku tambahin visual efeknya, karena kan di situ khusus aku ngasih visual efek, jadi tidak terlalu
ribet lah kan. Kecuali kata tadi di sana di CapCut tadi, mungkin aku agak risih ya, karena aku tidak nyaman di situ. Sudah aku coba tetap ya lebih nyaman di VN. Di situ aku ngasih visual effect. Kalau color grading kayaknya masih oke lah di CapCut. Sama kayak VN lah dia. Fitur-fiturnya jadi nggak terlalu berbeda. Visual effect, terus ngasih tadi stabilizer tadi, ngasih apa subtitle tadi. Nah, jadi aku pakai CapCut itu hanya untuk sesuai dengan kelebihan dia tadi. Kalau untuk dari nol ngedit ya pasti VN. Tuh. Habis itu coba di next tips and trick 100% insyaallah work. Nah, pertama tuh ya kalau nggak terjun tuh kasih referensi dulu lah, pengen bikin video apa referensi itu nomor satu. Karena apa yang kita tuang ke di suatu karya itu pasti kita terobsesi dari apa yang kita jiwa. Yang kedua, nah kita gue suka nih, suka apa sih? Ya misalnya aku nih suka jalan-jalan, ya aku ngonten untuk jalan-jalan. Aku suka misalkan pemandangan, aku konten pemandangan gitu. Terus insight, selalu minta insight dari kawan lah, kasih nih apa nih kurang nih apalagi tuh. Terus upload, ya pasti upload lah untuk awal-awal nih belajar, upload terus be. Jadi lagi kejiwaan lah misal video gitu, yang ini ngapa cak ini sih kayak rada-rada alay misalnya terjingoknya, nggak apa-apa kalau misalnya lah ngerasa ya itu di arsip tidak apa-apa, penting sudah upload dulu, sudah publish ke, jadi uang banyak kan, nggak apa-apa upload dulu. Kadang tuh ada kawan yang nyeletuk komen ini kurang ini, jadi itu bisa gitu. Tinggal upload dulu lah ya untuk konsisten ya, pasti nih konsisten, cuman susah nih konsisten. Aku juga kadang konsisten tuh tidak dapat apalagi yang microblog kemarin yang aku bikin itu untuk motion itu, aduh konsistennya tuh saron ya. Tahu lah apa dia tips dari Vektor Gadis bisa konsisten itu ya. Nah, untuk awal tuh ya jangan perfeksionis, jangan karena kita kurang apa nyari-nyari kekurangan gitu ya udah ngupload gitu lama gitu ininya apa publishnya. Kalau kita menyesali apa yang kurang dari kita ya udah usah perfeksionis dulu lah untuk awal. Nanti kalau sudah dapat selawanya ya apa. Yang poin ketujuh ya sound design tadi, lebih ke pemilihan sound yang cocok dengan feel dari video itu lah. Terus kita ambil dari video apa lagu-lagu yang lagi ngetrend itu kayaknya sudah basic lah di dunia video. Nah itu tadi yang 8, jangan yang pakai template. Kita ini baru belajar, ngapain gitu belajar terus ngambil template doang, cuman masuk IB video kita, terus kita tahu apa aja gitu. Banyak loh kayak sekarang tuh ada yang namanya tuh fenomena dam, yang misalkan pergantian bulan, April dam, misalkan Mei dam, Juni dam, itu banyak yang namanya template itu saya oke gitu nyanyi video ternyata, jadi itu ada juga di Wong karena mereka pakai template. Cuma fenomena itu oke juga sih menurut aku kalau misalkan mereka bikin itu dari awal, jadi dia proper dari awal nyiapin konten nih. Aku nak bikin Juli dam nih, mulai dari awal 1 Juni ini video-video atau foto yang kegiatan aku konten tidak usah aku hapus, aku combine kayak di tanggal 30 aku edit misalkan nih, edit sendiri jangan pakai template kalau misalkan sudah belajar. Kadang aku juga bikin itu tapi aku pakai template
ngapa? Ya aku sudah tahu, karena aku sudah tahu logika dari video itu. Aku sudah tahu cara bikin itu, sudahlah bikin baik. Itu juga untuk apa, senang-senang untuk entertain baik. Kalau mereka yang baru, misalnya baru nih pengen konten nih, pengen bikin video, bikin apa ya? Ah, pakai template. Nah, itu yang salah. Kalian tuh baru, misalnya kamu tuh baru belajar, janganlah pakai template. Haram lah hukumnya. Kalau kita tidak tahu cara bikin itu, tidak tahu logikanya, jangan pakai template. Nah, mungkin itu ya. Kayaknya lah agak dalam ini. Nah, sampai kita ke Q&A. Sama nak? Oke, Awas. mantap materi dari Tio untuk malam ini. Jadi memang tadi ada beberapa apa ya materi yang disampaikan. Mungkin aku coba sedikit segarkan lagi ingatan dari kawan-kawan yang sudah ikut Boleh. Zoom kali ini. Jadi memang di dunia mobile videografi itu ya, memang kita bisa dibilang dituntut untuk bisa dalam situasi apapun, ya. Jadi ketika Benar. kita sudah ngomong bahwa kita nak nyoba mobile videographer atau videografi, artinya memang harus mobile sesuai dengan bahasanya. Jadi ketika kita ngambil gambar, otomatis saat itulah kita ngambil, habis itu langsung kita edit. Itu ya. Benar. Tidak ada acara-acara nak buka laptop dulu, nak buka komputer dulu, Nah, nunggu berhari-hari. Pokoknya hari itulah jadi. Ya. Nah, iya, eh, yang pasti si Tio ini kalau aku lihat segala gawean digawenya. iya, salah loh. Oke. Nah, mencak itu em, karena kuliah caknya sudah ada yang nanya-nanya juga. Aku mungkin coba bacoin siko-siko ya, yo ya. Ini ada Ya boleh. pertanyaan dari Mas Andi. Oh, ini dia borong, ada 5 iko. Mungkin coba kita baca siko-siko ya, biar bisa eh, nak dijawab siko-siko, apa nak baca dewek, bagaimana? Kakak baca Bella. Siko-siko dulu be. Iya, ayo. Oke, pertanyaan pertama. Udah Fajar be sampai bingung dia nanya apa lagi. Oke, jadi pertanyaan pertama itu katanya, jadi untuk yang baru pengen mulai mobile videografi, antara dua apps itu mana yang direkomendasi ke katanya. Oke, ku jawab dulu be guys. Ya, ayo, ayo, ayo. Nah, kalau aku dulu awal belajar itu kayak emang benar-benar dari Hmm, VN. Karena di VN itu kayak manualian gitu. Jadi kita untuk efek-efek itu jarang kan. Masih apa? Dia tidak terlalu ngasih banyak efek putar, jadi cuman ngasih kita untuk berkembang di cut to cut itu tadi. Nah, terus hmm, juga untuk di interface itu kan ada tuh yang aku sudah aku kasih tahu tadi di bagian teks tuh sudah dia kasih tahu. Nggak, tanpa perlu kita ngeklik teks tadi nyari-nyari apakah dia ini ada teks di bagian mana, dia sudah ada ditampilkan di situ, beda dengan CapCut tadi Kak. Sama kita bisa nyinggung juga, wah di sini nih ada soundnya sudah jingan nih, di yang di barnya tadi. Apakah dia di pas barnya tinggi, wah di sini pas dia ngomongnya tinggi misalkan. Nah kalau di CapCut itu tidak kati Kak, jadi kayak meraba-raba becetnya. Kita jingok ya. Harus nak nyari dulu gitu. Terus yang kedua ya, ayo. rekomendasi mana Coba bagi kau baca kamu be. untuk belajar apps seperti di atas. Ayo, Misal channel belajar itu. YouTube yang mana, course berbayar yang mana. Nah, kalau aku di sini lebih kayak di IG dia kayak. Dia tuh kadang ngasih Oh, tutorial ini, terus dia ngasih referensi kamera mana. Cuman aku lupa, aku tuh udah ingat nama-nama IG-nya. Cuma kadang lewat bae aku apa namanya tuh sediakan aktif waktu ya. untuk nyekrol nyekrol nyekrol
feed dia. Nah, jadi lebih ke IG sih Kak. Kalau untuk mobile videografi ini banyak referensi dan juga dia ngasih tutorial yang di IG. Kalau Nanti aku kasih lah TikTok belum ada ya. rekomendasi. Apa? Kak? Kalau di TikTok belum banyak ya, banyak lagi ya videografer yang ngasih tips-tips itu ya. Ya, tapi kalau di TikTok itu banyak afiliasi. Kalau jualan tuh afiliator lah. Dia bagian Oh, CapCut-nya tapi dia ngasih pengen bikin jedak-jeduk kayak gini misalnya. Dia ngasih template-nya oh, macam itu Kak. Terus orang ah, ngeklik langsung masuk ke CapCut itu. Nah, dia ya, kan ada akun CapCut itu tadi. Sebenarnya VN juga ada ya, cuma CapCut itu lebih komunitasnya lebih besar CapCut itu. Lebih aktif juga ngasih template-nya gitu. hmm. Oh berarti kalau bicaranya soal course itu apa Tio Dewe memang tidak domeloi lah istilahnya, lebih ke banyak ke Iya. sosmed bae yang tips-tips Heeh, yang dikasih oleh videografer di IG lah ya cak itu ya. bener Kak. Nyari course-nya tuh Oke, nah, agak saro, mungkin belum ada ya. Sekarang nantilah mungkin banyak. Nah, terus yang ketiga berapa tuh potensi penghasilan? pertanyaannya. Berapa potensi penghasilan untuk pemula Nah, itu fokus pertanyaan untuk penting. video? Nah, ini sebenarnya untuk bikin sebenarnya project dari mobile videografi ini aku belum pernah dapet karena aku baru Oh juga belum. sih ngupgrade smartphone karena aku pegawai di sini, aku di hotel ini jadi aku upgrade lah personal lah pakai duit personal bukan dari hotel. Jadi kalau untuk freelancer itu katanya cuma aku tak pernah ketemu eh, kreator di IG yang dia bikin bikin wedding video Hmm, pakai iPhone. Terus aku, terus aku tanya, Kak, emang berapa Kak bayaran? Yang pasti ujinya di bawah eh, kreator yang pakai kamera. Jadi hmm. kalau untuk jadi dia bikin itu dan itu lancar. Itu terjadi di Malaysia sih Bang. So, oh, Bikin berarti ini dia. sepanjang acara itu dia buat ya pakai HP bae. Ya? Tapi dia lebih ke teasernya we Kak, bukan dokumentasi Oh, video yang sampai hmm, dia habis acara. Dia lebih ke sinematik videonya bae. Tapi pakai hmm. iPhone. Nah, jadi bayarannya lebih murah Oh, katanya. Jadi uang tuh tertarik untuk itu. Tapi kalau aku belum sih, belum dapat. Seolah kalau ada yang galak kan. oh berarti Karena secara kepercayaan, ya ya ya, terus terus terus. karena kepercayaan uang tuh masih belum lah dengan kita bawa kamera, bawa HP nih. Kita bikin proyek itu ke sana datang nih misalnya. Kita bawa HP Ay, itu uang tuh udah yakin jalan. Ngapain udah wong ini katanya main-main. kemana kameranya? Nah itu Iya, karena belum apalagi keluar dapat ini tadi kameranya kan. kamera HP ini ya. Kalau iPhone Android masih lah. misalkan. Iya, itu tadi ya. Nah, semoga Iya kita iya bisa iya. dapat lah proyek-proyek Amin lanjut amin. ya. Nah, itu ada tuh nanyo. Aduh, ini kau Ah, jawab apa tidak? Dari Gojal Aver. apa tuh? Tanya Kak, Tanyo kak, APK APK VN ada yang VN ada MOD. mod dak katanya. Mod tuh biar ini ya premium ya. Yo, premium tapi Saya gratis. saya ada cuman aku tidak pakai itu. Karena untuk VN itu tidak perlu lagi mod sih, karena dia sudah disediakan galau cek. Premiumnya tuh, Oh, saya tidak pakai yang udah ada yang premium. pro ya? Iya, setahu aku ya. Hmm. Tapi kalau CapCut, nah premiumnya ada dia. Jadi harus berlangganan Hmm. kalau CapCut. Jadi efek yang kamu tidak bisa bayangkan ada di situ. Saking kebanyaknya. Oke, Efek-efek oke, oke. itu nih, misalnya gitu nih. Padahal bukan green screen nih. Dia bisa ngilangin itu. Udah harus green screen. Hmm. Walaupun ya kadang Canggih emang tidak juga ya. rapi sih. Cuman Hmm. oke sudah itu untuk ngonten kan. Yang penting tuh Hmm. konten itu kan entertain beda. Hmm. Sudah. Lanjut tuh. Apalagi tuh?
Ada Mas Source, Andi lagi nanya soal source source template, template, audio dan audio, semacamnya yang gratis sama aman dipakai. aman Kan kalau dipakai. kita kan kebanyakan susah nyari sound, Cak, kata kau tadi kan, kalau kita videografi itu ya. Nah, itu cak mana Mm-mm. tuh untuk sumber ininya? Kita download entah template, entah audio yang gratisan Nah, sama aman juga. kalau source template tadi ya dari CapCut itu insya Allah aman juga karena dia emang di upload mereka buat siapa yang banyak-banyakan pakai template dia gitu. Nah. Semakin banyak Hmm. yang pakai template dia semakin kalau cak FYP nah itu lah. Semakin kalau di Hmm. CapCut itu. Jadi keinginan berapa uang nih yang pakai CapCut yang pakai template ini di CapCut itu. Jadi kayaknya source-nya itu kalau dari CapCut ya aman-aman kalau dari personal sih. Oh, berarti Terus audio, selama kita ngambilnya di aplikasinya itulah, ya sudah aman lah, cek itu ya. iya, Oke, iya oke. benar. Iya, Cuman oke. dia kalau nak ada ketik watermark kalau di CapCut kita harus diarah ke down ngupload dulu ke TikTok gitu. Nah. Jadi watermarknya hilang gitu. Oh, berarti harus diupload ke TikTok dulu, cek itu ya, baru download lagi. Ya kalau kita pengennya ndak ketik watermark, kalau ndak itu ya sudah dah. Ada, tapi di pojok kecil. Kalau misalkan nah bisa di crop bisa tuh. Tinggal crop aja, Hmm. misalnya males kita ngupload ke TikTok kan. Nah, Oh, terus aturannya audio. harus. Ya, terus terus. Kayak itu kan. Audio ya, kalau sejauh ini sih aku audio emang ngambil kan di Reels itu banyak tuh audionya. Jadi aku ngambil dari situ sih. Terus eh, lebih simpelnya juga sih aku nge-record. Kalau di iPhone tuh bisa nge-record kan. Nge-recordnya Hmm. tuh dengan jernih lah, dia tidak mengurangi kualitas dari suara dari situ. Jadi oke be kalau nggak screen record dari itu. Jadi aku ngambilnya tetap dari Reels itulah Kak. Atau bisa Hmm. aku gunakan audio di Reels itu tanpa harus download, tanpa harus nge-record suaranya itu. Itu loh Kak. Oke, Insya Allah memang kalau akhirnya misalnya apa Kak? ya akhirnya semua sumber kita ambil dari aplikasi itu lah ya. Nggak usah dari luar ya, biar aman. Benar Kak. Jadi kalau misalkan tidak Ya. aman, pasti audionya hilang sudah. Banyak kok, Hmm. misalkan video aku, no ngapa audionya udah kati, berarti tak hapus, dihapus Instagram. Hmm. Berarti tidak aman itu. Mm-mm. Oke. Nah, ini aku Terus, karena Mas Andi lah nanya banyak, aku nak nanya juga. deh, lanjut. Oke, aku baca pertanyaan Mas Andi berikutnya ya. Jadi ini Lanjut. nanya soal, jadi kan di dalam video apa? Videografi ini kan perlu storage yang besar pasti ya. Aku rasa tidak mungkin kita punya memori cuma segiga 2 giga. Dak. Ya. Nah, bisa ini tidak info tidak kira-kira misal kayak eh, rekomendasi berapa minimum ukuran storage-nya sama mungkin ya tidak apalah kali nyebut merek yang mungkin kau pakai atau yang Ya. bagus lah untuk kita begawe biar ya ngeri kan misalnya tiba-tiba korup misalnya filenya kalau kita beli yang basing-basing kan. Nah, cak mana tuh? Memo ya tadi, ngebahas memori ya. Ya, memori, Apa memori. yang, kalau Nggak itu mungkin kan pakai sejauh ini, memori HP, memori bawah internal. kalau aku sih ngerekam dari kamera itu ya dari situ tuh lah Kak. Aku kan pakai Hmm, iPhone ya, iPhone 11. Jadi yang 128 giga itu kayaknya hmm. nyampe sekarang tuh udah penuh-penuh. Oh, Jadi iya, jadi setiap aku ngambil nih video nih di suatu oh. momen atau suatu acara yang file footage-nya yang belum diedit tuh aku hapus pe. Jadi yang aku simpen tuh yang sudah diedit kayak itu. Hmm, Jadi lebih nge-saving memori kita. memori ya. Nah, cuman aku udah pernah pakai eksternal sih. Karena sudah dari internalnya lah, internal Oh, simpanan. justru Iya, sebenarnya kalau kita punya memori HP yang setidaknya 128 lah, sebenarnya lah cukup-cukup baik ya. iya, Yang penting malah cukup itu. sudah gawe.
hapus ya itu ya. Iya, cuma ya kita tadi yang kata aku setting kamera tadi, jangan sampai kita ngerekam pakai 4K gitu. Hmm. Ya 10 cukup lah untuk IG. Iya benar-benar. Oke, nah kita Jadi lanjut ya, lagi mungkin ke mana lagi tadi. Mas Ani ini banyak juga nanya Limo. Nah ini kayaknya dia pertanyaannya lebih ke proses pekerjaannya ya. Jadi katanya di antara dua app yang dijelasin tadi, VN sama CapCut, itu pacak saling oh, berkesinambungan nggak? Kayak apa After Effect ke Premiere Pro ya, saya oh tahu. iya. Hmm. Jadi Kan bisa nggak bisa nggak? beriringan. Oh, udah baca. Nggak bisa. Kita nak nyari file di itunya be, nggak ketemu. File di Hmm, file manager misalkan kita nak hmm, pindah ke file format masternya nggak bisa karena dia sudah di hmm, dalam situ. Bahkan misalkan kita nih sudah import galau video, terus kita hapus di galeri. Kalau di iPhone hmm. ya tahu. Terus di aplikasi tadi masih tetap bisa kita tonton, masih tetap kita preview, masih tetap kita bisa edit. Jadi dia punya storage sendiri ternyata di VN itu, tanpa dia nganggu galeri tadi. Berarti memang nggak baca. Itu. Intinya dua aplikasi itu tuh dua aplikasi beda lah ya. Iya, nggak bisa. Bergerak dewe. Ah, ah. Hmm, Oke. sip, Nah, thanks. mungkin aku juga lanjut Iya. nanya juga ini mungkin di luar dari materi tadi. Jadi mungkin aku pengen nanya juga sih, karena tadi kan si Tio sempat ngejelasin soal yo mulai dari begawe pertama visual designer, terus juga jadi motion designer juga lah ya, Mas. Terus videographer juga. Nah, pokoknya segala gawe lah digawe ke sejak 2000 berapa tadi? 16, 16. Ah, 2016. Nah, apa yang Baru. membuat Tio kok bisa-bisanya kayak itu nah, bisa beralih ke tempat ini, beralih lagi sampai sekarang berkembang kayak itu. Apa misal entah motivasi kok bisa berubah profesi lah ya, beralih profesi kayak itu. Walaupun masih di dunia kreatif. Iya lebih ke kebutuhan tempat kita gawe yang situ kan. Jadi butuhnya ini. Ya coba lah aku. Kayak aku tuh jadi yes man gitu kan. Sudah aku coba dulu Iya. Mas. Iya. Jadi bisa nggak bikin ini? Ya sudah aku coba dulu. Jadi setelah kita coba itu ada ketertarikan gitu kan. Jadi Hmm. cak misal, heeh. Jadi cak misal kemarin dicoba disuruh untuk bikin UI. Jadi sampai sekarang aku penasaran tuh sama Figma. Jadi aku sekarang tuh lagi Ya. belajar UI UX. Hmm. Iya, lebih ke kebutuhan juga ketertarikan jadi satu lah. Jadi pengen galau tahu. Cuma udah sampai terlalu dalam ya aku tuh. Cak di permukaannya galau. Berarti memang Jadi, ya. mm, Berarti memang ini berat. ya apa? eh Lebih ke kano ngerasa yo memang perlu kayak itu di dunia industri bagi butuh profesi itu yo kalau kita nak tetap apa lah istilahnya ya, tetap relevan ya harus ikut Iya, belajar kayak itu ya. Iya. mm, Oke, nah benar. aku lagi nak nanya lagi nih sambil nunggu kawan-kawan yang lain juga mungkin Derry atau udah Fajar mungkin ya nak nanya Ongki juga Hilna sama mana lagi nih Alif juga mungkin bisa nanya. Nah, ini aku pengen nanya soal kan tadi disebut juga soal tren video vertikal ya. Nah, dan mungkin di beberapa tahun ke depan juga bakal masih jadi primadona ya untuk Hmm. HP lah untuk sekarang milenial Gen Z. Nah, apa menurut Tio nih, apa memang agak ke depan video terutama yang landscape ya, selain film ya, kalau film kayaknya memang agak susah menikmati film vertikal ya. Walaupun kita Iya, tidak tahu ke depan. Nah, iya. apakah video vertikal itu hanya sebatas cuman untuk hiburan kayak kata Tio tadi, atau mungkin sebenarnya ada
peluang-peluang yang mungkin sekarang belum didalami sama kawan-kawan di bagian mobile videographer, atau cak mana tuh? Mungkin di bidang misalnya kan selama ini kan hanya konten hiburan, hanya konten ya senang-senang baik. Nah, kira-kira Nah, menurut Tio mungkin pernah baca atau lihat ada nggak peluang selain dari yang tadi disebutin? peluangnya mungkin ada kayak, karena sekarang tuh juga udah banyak sih promosi-promosi yang pakai. Kadang tuh video yang sudah landscape tuh dibikin mereka untuk full screen vertikal itu. Yang dulunya misalkan Oh, dia dulu ngupload tetap landscape kan dulu, terus dia upload lagi sekarang dengan menggunakan promotion apa video vertikal itu tadi. Contohnya cak ini nih apa namanya tuh, kan kami kerjasama juga dengan Cinepolis nih. Mereka bikin promosinya pakai ini video vertikal tadi. Dia jelas naroknya di lift ya itu nah. Jadi tetap fungsinya hampir sama juga sih dengan video-video landscape yang kita kemarin dulu-dulu kita pakai untuk promosi, tetap juga sih. hmm. Lebih ke Oh, resolusinya berbeda. oh, berarti memang sebenarnya eh, memang akhirnya semua bidang pun entah bagian promosi, entah juga eh, hiburan suka-suka baik itu tuh bisa baik kita buat asalkan kita cara kita presentasinya lah ya kayak itu ya. Iya, sebenarnya sama baik. Cuma Iya, iya. mungkin film Mbak yang agak susah dinikmati tadi dengan Ya, sementara ini belum ya. vertikal ini. Sementara ini belum mungkin. Ini tak tahu kita ke depannya kan. Itu Mbak. Nah, kita lihat ada yang nanya. Kawan-kawan mungkin ada nah open mic mungkin biar bisa sekalian ini nanya-nanya langsung nih. Jarang-jarang Tio nih bisa nih. Aku susah ngehubunginnya kemarin. Ada ngisi ini, ada ngisi di tempat ini. Waduh, susah pokoknya nyari ya. Yes. Nah Mungkin ini ada Hilna mungkin. kawan kawan kita bantu jawab yang pertanyaan Kak Andi tadi. Nah, untuk kelas Oh, yang berbayar mana? CapCut nih, itu Oh ada ya itu Ongki. nado. Mungkin ya coba Nah, bisa ditanya dilihat di situ. ya Kreator Muslim ada kelas. link Keren ini. Instagram ya. Coba kita jingak dulu. Oh ya boleh tuh. Share screen ke bio Iya. biar bisa kita lihat sama-sama ya. Mm-mm. Ntar yang lagi nge-lag. Oke, bentar. Share screen-nya mana? Izin ngomong ya? Oh, boleh. Ya buka beda apa, lagi proses juga belajar itu. Harganya cukup terjangkau sih dibandingkan yang ini. Jadi ada beberapa paket dia. Aku lagi mau pelajari juga, baru tahap ke basic. Uh-uh. Karena memang aku tuh juga kebutuhan begawe ya. Karena memang aku basicnya kan memang senang desain, jadi di begawe ini multimedia mau tidak mau harus belajar video juga kan. Dan kebutuhan benar uji Tio tadi kan, kebutuhan sekarang memang harus cepat kan. Dan kami pun juga itu di tempat pegawai aku di travel umroh ini, terutama momen haji ini ya, sharing ini ya. Jadi memang misal contoh jamaah itu foto jamaah haji ini foto ngirim kan, mau tidak mau kita harus cepat dan update tiap harinya. Dan kalau pakai PC memang di kendala render kan lama, kemudian nak belajarnya juga lebih rumit kan UI UX-nya, karena memang tidak ada basic video kan. Nah semenjak pakai CapCut ini ya terbantu lah, cepet dan apa namanya lebih enak apa user ininya. Nah memang belum nyoba sih VN Tio nih. Mungkin kita coba ya, mungkin berdasarkan apa pengalaman Tio make kayaknya memang lebih user friendly sih dari tampilannya. Tapi ya sama baik ya, nggak bisa sharing ini ya file project ya di VN Iya, ya. tidak bisa sih, setahu. Uh-uh. Kayaknya dari Dan situ tadi lah dia juga store. tadi kan Tio ngomong di VN kalau kita ngapus file, ngapus search video yang kita import, dia tetap masih ada ya.
Nah, di CapCut tidak. Aku pernah ngalami Oh, soalnya. iya iya iya. Aku pernah ngalami. Aku pernah ngapus. Di situ hilang blank kayak kalau dulu aku pernah ngedit di Movie Maker zaman dulu ya. Itu hilang juga kan kalau kita sumber search-nya hilang, dia hilang. Jadi itu agak Mm-mm. kelemahan juga berarti CapCut. Coba VN. Coba VN ya. Kayak gue coba lah sama kayak gue kasih tahu kawan Wah. juga partner. Itu ngedit pakai Android apa iOS? Android, masih Android. Android ya? Sama ini lagi PC sama Hmm. kawan nih. PC Iya juga iya. mau nyoba yang CapCut PC. Jadi agak lumayan Nggak juga tahu. sih kalau di PC ringan. Iya, Karena kan coba memang pakai di di VN. kantor kan kalau lagi di kantor kita pakai komputer kan, jadi pakai PC. Soalnya kalau pribadi HP Android yang punya ini memang masih ini apa? Kendala di memori memang harus ngapus kan. Makanya kadang kalau di PC kan enak, tinggal share di Telegram. Kalau Telegram kan kualitas tidak apa namanya berpengaruh kan. Kalau pakai yang tanpa dikompres, jadi aman. Baru edit pakai PC. Tapi kalau memang kendala di momen-momen acara penting cepat, ya langsung ke HP. Kadang kombinasi juga sama ini sih. Kalau aku kombinasi sama Canva. Jadi video Canva yang sifatnya apa namanya kayak transisi tulisan yang animasi. Nah itu aku kombinasikan sama CapCut. Pengalaman yang aku pernah pakai itu. Oh, jadi pakai CapCut selama ini. Nah, tapi VN memang belum pernah sih. Kayak coba lah Oh, VN. iya. Ini Caknya itu besar dah oh gininya aplikasinya. sama baik. Iya. Sudah berapa lama ya? Ada lah setahun. Caknya sama baik tuh. Itu tuh tadi. Karena memang awal-awal belajar dulu memang bingung kan ada apa namanya workspace-nya tuh mana yang sound, mana yang Nah, teks harus itu. teksnya itu memang terjadi juga itu. Iya, iya. Ya, Kalau terjadi juga itu. Jadi awal-awal harus agak bingung deh. ketika ngedit teks harus ngepas ke teksnya dulu baru pacak geser. Tuh mengalami juga, relate juga. Iya, benar-benar. Itulah tadi kalau untuk nak belajar awal-awalnya tuh ya rekomendasi VN dulu lah. Biar Kalau VN berarti tidak ini ya, sifatnya offline sama tidak login ya? iya offline dia. Tidak harus login ya. Lebih enteng dulu. Ya, paling itu basic sharing. Coba buka Pak ya tadi. Sudah dibuka belum? Iya. Kelas tadi. Sudah. Itu awal bulan ini tidak salah. Murah nih. 78.000. Coba share screen yuk. Coba biar kawan-kawan bisa lihat ini ya. Kawan belajar. Biar bisa ingat kan ininya Instagramnya kan. No. Nah. Langsung muncul kelas CapCut. Nah, lupa passwordku ada. Nah. Jadi ngapain? Ah, itu ada nah. Ya? Ada kelas CapCut ya. Iya. 70.000 ya. Dia tuh ada 2 kelas sih sebenarnya, kelas desain sama kelas video. Dia memang fokus di handphone ya. Desain pun pakai handphone. Oh, keren. Tapi memang memang bukan umum sih, maksudnya spesifik ini lebih ke muslim ya. Karena memang beberapa ada ini kan lebih untuk konten-konten dakwah ya mereka. Iya ya. Keren. 78.000 lumayan tuh kali ke uang 100 melok kan. Iya. Praktik. Tapi memang itu bagus dia pakainya tuh dari basic dulu diajari, kemudian medium masuk advance. Jadi terstruktur lah, itulah bedanya kalau kelas berbayar kan memang terstruktur, kalau kita nyari dewek kan memang kita yang menyusun kan. Itu baik. Ini online ya? Dia ada yang paketnya online langsung setiap bulan ada yang bisa langsung akses galau-galaunya dalam bentuk video. Ya, jadi misalnya mungkin nambah duit lagi dia tuh, biar langsung sudah tanpa ikut live-nya kan. Aku ngambil yang itu karena
butuh cepet kan, itu belajar Oh, tuntutan oh begawi. iya. Karena memang kalau ngeliat cewek tuh gak lama dari ya konteksnya pas lah bagi aku kan, karena memang aku di travel umroh dan haji, memang konten-konten dakwah kemarin bikin kan, termasuk di video segala macam. Masuk Jadi itu. pas di TikTok Pas. baru coba Ya sih mana berarti nanya kalau udah dari ada aku lah diborong Bang Andi kalau soalnya pas sudah mewakilinan itu. Iya. berarti memang Borong. dari sisi industrinya itu ini ya lebih banyak, lebih istilahnya kayak ramah untuk uang yang memang nak belajar apa awal-awal ya CapCut bayar aja itu ya, karena lebih familiar gitu ya. Iya. Ya kan memang nggak baca generasi sekarang taunya TikTok kan, dari itu anak perusahaan TikTok udah mau familiar banget itu. Iya. Kan? Dan memang kalau dari aku ini ya, kan mungkin aku sering buka selain desain memang video-video sekarang, jadi mau udah mau akun-akun TikTok tuh rekomendasi FYP-nya yaitu kreator video, dan kebanyakan memang TikTok. Dan VN juga aku baru pernah dengar, tapi memang nggak dalami sampai tahu pernah VN, dan kawan juga ada beberapa termasuk adik VN pernah pakai, nanti aku udah nanya baik sih. Iya. Dan Aku tuh yang pakai banyak memang VN. terkreatif. Pakai VN tuh karena nengok kreator-kreator yang dulunya videografi, dia pakai VN gitu kan. Videografi yang mungkin ini baik apa beda algoritma kita baik. iya Karena ya aku kali ya. dari desain ya, karena aku dari desain mungkin ke Canva atau ini nyambungin mobile lebih apa umum lah ya. Jadi situ kalau Tio kan memang yang memang kelasnya ini kan videografer memang tinggi, yang editingnya mungkin diarahkan ke VN kan. Iya ya. Beda algoritma gitu di media sosial mungkin. Tapi kayak kan ini Suara kok video sudah nih macet-macet video yang memang desain di mobile kan sinyal berarti. Nah sinyal Iya. aku Sinyal kalau macet-macet suara lagi. Oke, Sinyal, coba ke pertanyaan lain nih kali ya. Nah, mungkin yang lain coba. Ngapa jadi ngomongnya aku makan mie kalau ini? Nggak baca, nggak mau ya? Kau tuh. Lapar malam. Nah itu ada Derry itu. Angkat tangan tuh. Maju Der, aktif Der, suaranya Der. Anyo, boleh tak? Ya, boleh, boleh lah. Boleh. Ini kan banyak juga nih yang baru belajar kan, video dari HP. Anak nanya sama Tio ya. Kan masih nih sampai sekarang. Kasihan dong pakai Android. Kalau ngupload story di IG itu pasti patah-patah. Pasti patah-patah. Kasihan. Karena Android itu jadi kayak di beberapa aplikasi itu masih agak berat ya, tidak kayak iPhone yang memang dia memang secara hasilnya juga bagus, terus juga kayak mana ya, karena contoh kayak Instagram itu kan dia udah mau repot ya, jadi iPhone kan banyak, cuma pindah nomor kayak iPhone 11, 12 lah, 10 segala macam itu. Kalau Android, karena aku yakin sebagian besar mungkin di sini pakai Android nih. Nah, kayak mana tuh CTO ngantisipasi uang yang pakai user yang Android nih supaya hasil itu tetap kualitas atau paling tidak kalau bisa nyamuin si iPhone tuh. Karena kalau kita nengok yang iPhone tuh enak nih kan pokoknya, dari mulai dia vertikal, dari mulai dia horizontal tuh enak nih kamera, hasil kamera videonya. Nah, kayak mana tuh Tio ngantisipasinya. Jadi sekalian kawan-kawan juga kaget, jangan mikirnya apa aku pakai Android hasilnya tidak semaksimal si Tio gitu kan, ternyata Tio pakai iPhone tuh gitu kan. Dari kayak
nyambung lah kayak pertanyaan Kak Koiril tadi. RAM segala macam tuh jadi masalah. Iya, karena di iPhone sama Android itu berbeda nih, secara looks wise sudah beda. Perasaan ngerekam buka kamera udah beda. Begitu buka tuh langsung movement-nya cepet. Nah, kayak mana misalnya aku pakai Android nih, yang masih segiga ya, nah, RAM-nya yang masih, ya Allah minta ampun beratnya. Mana supaya tetap bisa hasil kualitas sih, ya minimal lah buatan ini film-film Disney. Disney animasi. Ya kayak itulah Tio pertanyaan, jadi Cak mana mengantisipasi bagi kawan-kawan yang pakai Android kan, jadi siapa tahu terbantu. Silakan. Itulah tadi kan di slide tadi tuh ada skill dan device itu harus balance. Itulah jadi aku suruh investasi di HP tadi, kalau kita misalkan itu kan HP flagship yang itu emang kameranya di Android juga beda sih, kadang yang Samsung yang harga mungkin setara lah sama misalkan iPhone 11 yang harganya 8 juta. Itu tetap kalah ya. Jadi tetap itu ya, tetap patah-patah. Nah itu juga udah tahu sih. Kadang juga di Android itu settingan kamera yang tadi yang uang tuh lupa, kadang tetap 30 atau 24 fps dia masih tersetting ya. Harusnya 60 aja itu. Nah, terus tuh di IG itu ada settingan kalau kita tuh harus upload itu dia sesuai dengan kualitas yang ada di HP. Dia tidak terkompres. Ntar ya aku ngasih yuk tahu. Nah, mana pula tadi. Ntar kayak. Laju sampai jam 12 jadi kita. Iya. Pokoknya aku nak makan mie dulu. Dari masih seger itu kuliah. Aku nih emang seger tuh lah, sobo seger aku. Lagi jomblo kan, menjomblo emang segar memang. Kurang ajar. Ya aku cari itu. Intinya dia tuh ada di IG itu harus ngehidupi diaktif ke untuk penguploadan sesuai kualitas yang dari HP kita. Nah, kalau kita udah ngaktif ke itu, dia terkompres. Makanya tadi pecah, ada yang tidak sesuai dengan aslinya, jadi pecah. Pasti belum galau kan ngaktif ke itu. Nah, cuma dunia itu ya settingannya di story ya. Nah, itu harus dibagi tuh, biar kawan-kawan tahu. Nah, dia itu dari tempatnya kan sudah terlalu banyak walaupun kan. Kayaknya ngabisi kuota itu kayaknya. Iya, pasti Kak. Karena dia sesuai dengan misalnya filenya berapa itu diuploadnya itu. Di seluler data setting. Nah, dia upload at highest quality. Upload dengan kualitas tertinggi. Pakai Android cepatlah setting Tio ya. Iya. Biar bagus. Itu loh. Jadi dicoba dulu lah di HP. Nah, langsung nyari kok Coba langsung nyari langsung dipraktek. Anak vokasi kan memang. Pengaturan ada ya? Iya, aku kirim deh ya. Oh ya boleh, kirim di grup bagus ya. Ini ilmu ini supaya kirim di grup. Supaya bagus kalau kan hasil ini. Soalnya terakhir Android yang tergolong lancar itu di story, IG story itu kalau nggak salah dari HP-nya Google. Apa sih? Pixel ya? Pixel itu yang agak sedikit mulai mendekati ya, tapi tidak baca sama. Iya. Karena si iPhone tuh tetap, karena kalau tidak salah ya memang dari awal tuh Instagram tuh cuma dibuat untuk iPhone. Kalau tidak salah ya, setahu Instagram. Iya, itulah dulu. Makanya dia agak sedikit mungkin menganaktirikan. Ya sudahlah, yang sebelah sana agak geser dikit mungkin ya. Karena banyak dulu yang eksklusif kan di iPhone tuh. Makanya harga dia tuh memang agak lebih mahal karena dia agak sedikit privilege ya. Benar. Sudah aku kirim nah settingnya itu harus dihidup ke upload yang kualitas tertinggi itu nah. Coba dulu. Mungkin kalian tuh belum on itu ya. Jadi kalau misalkan ngupload tuh jadi terkompres. Nah, itu ya benar tuh. Enggak dalam kualitas tertinggi.
Cuman tetap beda juga sih. Emang nah head to head iPhone sama Android itu kayaknya kameranya itu emang dibikin berbeda aja itu. Gak tahu yang apa cak itu. Yo, ini aku ketemu sudah ini. Kalau Semoga kayak be habis ini upload bagus habis ini. paling banyak pakai Android kan, jarang mau pakai iPhone kan. Ditambah Iya, oke. iPhone juga iPhone berapa nian gitu kan. Sebenarnya kayak aku pun ini masih kupakai kan iPhone 7 Plus, tergolong masih ada 4K kan di situ kamera. Sebenarnya masih bagus, masih sangat bagus ya. Cuman memang untuk beberapa aplikasi takutnya kayak gitu iOS sudah tidak dukung, jadi aplikasi-aplikasi yang lain kayak takutnya agak lebih berat kan, tidak semaksimal mungkin. Karena dulu 2014 aku tuh sudah rekam apa-apa juga pakai HP sih, tapi pakai iPhone 4S, iPhone 4S. Dulu itu kami itu cuma opsinya cuma 2. Kalau tidak pakai Filmic Pro yang bayar sama iMovie bayar. Sekarang gratis kalau tidak tahu kenapa. Si CapCut sama VN itu aplikasi baru itu 2020-an kan kalau salah. Iya, baru 2020. Dulu pakai iMovie itu harus beli. Dan harganya memang agak lumayan lah untuk selevel HP itu mikir oh ya aku mesti beli di zaman itu kan. Mana bayarnya juga repot, dulu belum ada Dana. Sekarang kan lemah aplikasi bisa bayar. Yang dulu repotnya. Ditambah lagi dulu tuh harus ngeriknya lah kameranya tuh tidak ada kayak sekarang kan iPhone stabilnya. Dulu bener-bener kalau ngerekam HP tok harus pakai ini itu segala macam. Sekarang pakai hand to hand bae itu udah enak nian. Itu sih menurut aku. Sebelum ini aku pakai iPhone 11 juga aku pakai yang 6 Kak. Baru beberapa bulan ini aku pakai ngupgrade ke iPhone 11 ini. Jadi sebelumnya iPhone 6s itu pun sudah jauh di pojoknya selevelan dia Android jauh hasilnya cak itu nah. Tetap stabilnya yang iPhone 6 itu aku pakai. Itu karena iPhone tuh bagus dari segala sisi ya, suaranya bagus. Iya. Ngomong kayak ini jadi bagus gitu. Jadi stigma kita kayak iPhone the best nih. Sebenarnya banyak opsi flagship yang lain ya, cuma kita tuh bisa terukur tuh gara-gara kita tuh ngupload ke sosmed. Nah di situ kelihatan langsung timpang tindih antara si kamera ini tebak. Cuma kalau semuanya diupload dalam satu tempat yang tergolong rasional lah kayak YouTube lah, itu Samsung mungkin Samsung tuh udah kalah gilo itu ngeri itu Samsung, apalagi yang kayak S21 ke pojok lah itu udah flagship udah gilo itu kayak zoom, apalagi Huawei yang jarang terdengar yang zoom kameranya tuh jauh nak minta ampun itu kan. Tapi karena dia zoom, dia nak pakai lensa nak pakai lensa R6 di teknologi kameranya, begitu dia diupload di sosmed tuh kayak langsung di IG terutama kayak apa ini biasa wae malah beli iPhone langsung aja itu, karena si aplikasinya sebenarnya kayaknya yang memilah-milah itu. Iya. Data IG ini gara-gara IG ini jadi banyak sih beranggapan. Lanjut ya. Cak mana Kak? Loiril. Oke. Ya mungkin kita cukup ke dulu kali ya. Sudah jam 22.35 ada memang kita agak telat lah mulainya ya, tapi tidak masalah. Tentu kita kan juga tidak bisa ada materi kati acara mulai kan aneh juga. Aneh. Ya tentu sih sebenarnya menurut aku bukan cuma soal waktunya yang telat, tapi tentu harapannya ilmu-ilmu tadi tidak membuat teman-teman yang lain telat untuk belajar, telat untuk nyoboi entah VN, entah CapCut, yaitu ini khusus untuk mobile-nya kan. Nah, mungkin ini sih penutup terakhir pertanyaan aku baik. Sama juga Tio bisa menambah dengan sedikit motivasi mungkin atau sedikit kata-kata mutiara sebelum kita foto sama-sama Nah, pertanyaan aku adalah apa dia filosofi dari buah pir sama pisang yang kau munculkan tadi? Sebenarnya itu ya template waktu masih kuliah, mata kuliahnya Pak Eka. Jadi sampai sekarang aku pakai itu Kak. Setiap aku presentasi pakai itu. Kata filosofi khusus ya. Jadi biar teringat dosen-dosen aku juga yang sekarang nggak kati lagi di kafenya. Ya sudah, coba kata-kata mutiara, coba penutup kira-kira apa lah? Ya jangan
patah semangat. Ya Oke. intinya walaupun HP kamu level rendah lah ya, sekalipun yang kameranya coba dulu bikin. Karena aku dulu pernah bikin dengan Vivo yang kameranya pecah, dan itu masih aku upload sampai sekarang. Biar itu jadi berkaca ke masa lalu gitu. Oh, aku dulu punya pengalaman HP buruk tapi aku tetap berkonten gitu. Ya jangan Oke. dilihat dari kualitas apa namanya itu gear kita gitu. Jadi Yang coba penting dulu ya. pokoknya coba-coba dulu. Nah, inti gitu ya. Iya. Kayak pasti Oke. ada juga kita duit terbeli juga ya. Sama yang benar-benar niat invest ke situ ya. Coba ya. Oke, sip. Lanjut. Kita pose dengan pose terbaik jempolnya. Mantap. Sukses Atau anak berawal foto. dari S. Iya benar. Acak kauder. Udah wajar. Atur mana bagus ya. Woi, udah wajar dari Jaga lagu di mana jempol itu lah. TK kayaknya. Iya. Jaga lagu jempol, cong lamo. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, Halo. Nah, Sudah belum? baru Siko, gitu. Siko lagi. Sabar, sabar. Ini aku nih screenshotnya agak susah pakai laptop nih. Jarak jingon raya. Nah, dulu. Tahan dulu gigi itu. Gaya lain. Bon, Ayo 1, 80 di dekat ini di 2, sini. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Sudah. Ya. udah. Makasih Tio. Makasih yo. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya udah. Yo, thank you. Assalamualaikum. Ditunggu agak 2 minggu lagi ada lagi materi kita deh. Siap. Ditunggu. Mas. Sip. Nah, Rekodnya Yo. dibuat Request nggak ya? materi selanjutnya? Agak untuk kapan-kapan. Apa? Boleh nggak request materi untuk kapan-kapan? Bisa ini Boleh, baik, boleh. tulis baik di grup agak. Misalkan Tulis baik di grup. aku pengen materi apa misalnya. Nah, atau kau punya kenalan atau kau punya apa Oh, entah kau boleh. follow wong Kalau yang berbicara ini. lebih bagus. Nah, bisa tuh di forward ya. Atau kau dewek pribadi menghubungi juga bisa. Oke, siap. Oke, mantap ya. Mm-mm. Oke, Jadi- selamat malam kawan-kawan. Rekodnya di ini ya, cloud ya? Baik, Apa? rekod di cloud ya? Apa enggak dengar aku? Di cloud kan rekodnya? Ya, tidak aku Rekodnya, ngerekamnya di ini. Di- Di apa? Di komputer. Oh ya sudah.